Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin walau adwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali lagi pemirsa, kita bisa bersuah kembali alhamdulillahirrahmanirrahim di sore hari ini. Di Senin sore alhamdulillah kita bisa bersuah kembali dalam program acara live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan bersama-sama menuntut ilmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi ataupun pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim di sore hari ini telah bersama kita semua Ustadz Arifin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana Ustadz lebaran Ustadz? Alhamdulillah. Kita Mudik, ini saya tidak mudik. Saya justru safar. Safar Ustadz. Iya. Karena saya penduduk Jember. Masya Allah. Safar ke Semarang. Tayyib. Berarti hitungannya malah safar. Safar, iya. Tayyib. Berapa hari saat ketika itu Ustadz? Ada 2 pekan. Wah Masya Allah, 2 pekan. bertemu keluarga semua. Alhamdulillah, Ustadz, ya. barakallah. Iya. Alhamdulillah. Ini kuliah udah masuk ya sekarang Ustadz? Alhamdulillah sudah aktif, ini sudah pekan kedua ya. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Sekarang sudah aktif juga untuk siaran di Fatwa TV, Iya, Ustadz, kita ya? sudah bisa menyapa pemirsa kembali. Betul di sekali, studio Ustadz. Jember kita ini. Iya, semoga pemirsa juga semangat dalam menyimak Ustadz, ya. Amin. Amin. Barakallahu Barakallahu fikum Ustadz. Taufik barak. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, sekali lagi kita bisa bersua kembali. Semoga Anda semua bisa kembali bersemangat dalam menyimak apa yang akan disampaikan Ustadz Arifin di sore hari ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita menjawab pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, kita akan dengarkan sejenak nasihat singkat dari Ustadz Arifin Badri Hafizullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Puji dan syukur sepatutnya terus kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena kemurahan dan taufiknya, niscaya kita telah berada di dunia lain. Namun hari ini kembali kami dapat menyapa Anda melalui ruang siar Anda ini. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tidak terasa hari demi hari terus berlalu. Syawal pun kini sudah sampai di pertengahan. Ya, bahkan sesaat lagi Syawal pun juga akan berpamitan dengan kita. Ramadan sebulan tidak terasa berlalu. Syawal pun tidak terasa sesaat lagi akan berlalu. Semua itu menggugah kesadaran kita untuk sadar bahwa tidak ada kesempatan bagi kita untuk menunda, menanti. Seperti yang dahulu pernah diingatkan Nabi SAW kepada para sahabatnya, yang saat itu beliau melihat, menyaksikan ada sedikit kendor semangat para sahabat untuk beribadah. Semangat para sahabat terkesan sedikit mengendor. Kenapa? Karena mungkin sudah banyak amal yang telah mereka lakukan, jihad, peperangan, berhaji dan lain sebagainya. Maka Nabi memberikan satu warning. Adakah yang mereka nantikan untuk bisa bangkit kembali ke fakrun mudki', kecuali datangnya kemiskinan yang menjadikan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak lagi bisa bersedekah, ataupun kematian yang
kematian itu adalah seburuk-buruk yang dinantikan. Karena ketika kematian telah datang, betul-betul tidak ada lagi kesempatan untuk bisa beramal kembali. Ataukah kekacauan, yang kekacauan itu sangatlah buruk untuk dinantikan, atau fitnah. Berbagai kacauan saat ini di depan mata kita. Telinga kita sering mendengar, mata kita sering menyaksikan, minimal membaca, menyaksikan di media, layar cetak ataupun televisi atau yang lainnya. Bagaimana kekacauan demi kekacauan menghampiri berbagai belahan dunia, yang menjadikan semua urusan manusia hancur berantakan. Yang semula kaya menjadi miskin, yang semula aman menjadi tidak aman, kacau balau, yang semula makmur menjadi hancur berantakan. Karena itu tidak ada saatnya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menunda dan menanti. Yang ada sekarang atau bisa jadi tidak sama sekali. Segera beramal, segera beribadah, atau bisa jadi kesempatan itu akan berakhir atau telah berakhir. Yang ada seakhirnya penyesalan demi penyesalan. Penyesalan demi penyesalan. Tidak ada kesempatan, karena kalaupun kita masih merasa sehat walafiat, tidak ada jaminan bahwa besok kita akan tetap sehat. Kalaupun kita merasa hidup hari ini, tidak ada jaminan bahwa besok kita masih memiliki umur yang panjang. Karena itu yang ada, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bergegaslah kalian untuk menjemput, menyongsong ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya itu lebih luas dibanding langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, semua itu Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, percayalah, kalaupun Allah masih memberi umur yang panjang bagi kita, maka bukan berarti kesempatan beramal itu akan terulang. Tidak ada jaminannya. Betapa sering dalam hidup kita mengatakan besok saja, ternyata kesempatan itu hilang. Ketika kita betul-betul ingin beramal, momentum itu telah hilang sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Bisa jadi kita ingin berbakti kepada orang tua, meminta maaf kepada orang tua atas segala khilaf dan dosa kita. Kita berkata besok, dan ternyata besok belum tiba, orang tua telah tiada. Na'udzubillah. Karena itu selama masih ada kesempatan, tidak ada kata esok ataupun menunda. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan sekali-kali engkau menunda amalan ataupun bertaubat hingga datangnya sore hari. Dan kalau engkau di sore hari, idza amsayt fala tantadhiril sabah. Kalau engkau di sore hari, jangan engkau menanti datangnya pagi hari, karena bisa jadi itu tidak pernah datang ke kehidupan Anda. Wallahu ta'ala alam. Naam Ustaz. Syukron Ustaz ini. Wafik barakallah Ustaz. Jadi memang jangan menunda ini, kadang kita malas Ustaz ya. Mungkin ketika kita lagi malas ditunda. Padahal kita nggak tahu ke depannya ada apa Ustaz. Betul. Ya. Betul. Ya, Karena ya. penyakit terbesar itu adalah saufa. Saya akan. Padahal itu, kalau saya akan itu diikuti dengan langkah nyata, maka itu adalah sebuah rencana. Tapi kalau saya akan itu diiringi dengan bersandar dan kemudian berleha-leha, maka itu namanya tamanni. Itu hanya sekedar angan-angan. Ya. Padahal yang kita butuhkan itu azimah. Nah, Kita membulatkan tekad. Wallahu ta'ala. nah Ustaz. Termasuk satu poin saya diingatkan oleh Mas Teguh ini. Iya. Jangan pernah menunda nikah katanya. Masya Allah. Tayyib Ustaz, insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa, kami juga tak lupa menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merelay program acara di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Itulah beberapa rekan kami yang ikut
merelay program acara di sore hari ini. Dan pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Arifin di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami dengan line telepon di nomor 0331 544 6087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan agar bergantian dengan yang lain. Sekali lagi di 0331 544 6087. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, sembari menunggu Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan dari website Ustadz ya. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Qadarullah, tahun ini saya hanya punya uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebulan atau 2 bulan ke depan. Beberapa gram emas sebagai harta simpanan dan motor. Apakah saya sebagai kepala keluarga wajib menjual emas simpanan saya untuk berkurban? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ahli fikih telah berbeda pendapat apakah korban itu wajib atau sebatas sunnah. Sebagian mengatakan wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapapun yang mampu memiliki kelapangan namun dia tidak berkorban, maka jangan ikut menghadiri salat duha, salat Idul Adha bersama kami. Ini sebagai sebuah hardikan, sebuah celaan yang keras. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan berkorban itu hukumnya wajib. Apalagi mereka memasukkan berkorban pada Idul Adha itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Hendaknya engkau menunaikan ibadah salat untuk Rabbmu dan juga menyembelih hewan korbanmu. Namun sebagian ulama lain berdalil dengan praktek-praktek para sahabat dan beberapa hadis dari Nabi SAW. Suatu hari Ibnu Abbas di hari Idul Adha, beliau tidak menyembelih hewan korban. Beliau hanya menangkap seekor ayam untuk beliau potong. Dan beliau berkata kepada semua murid yang kala itu, "Hadhihi udhiyatu Ibnu Abbas." Ini korbannya Ibnu Abbas. Padahal para ulama telah bersepakat yang namanya hewan korban itu hanya sah bila berupa sapi, kambing, onta. Adapun ayam maka tidak sah untuk dijadikan hewan korban. Sehingga para ahli fikih kemudian menganalisa, ini adalah sebuah sikap dari Ibnu Abbas. Beliau ingin menjelaskan, membuktikan secara langsung kepada masyarakat kala itu termasuk murid-muridnya bahwa berkorban dengan seekor kambing atau sapi atau onta itu tidaklah wajib. Ya, tidaklah wajib. Dan kemudian para ahli fikih menguatkan sikap Ibnu Abbas ini dengan sabda Nabi SAW ketika beliau berkorban menyembelih 2 ekor kabsyaini aqranaini amlahaini yamshi fi arba' wa ya'kul fi arba'. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing amlahaini aqranain, kambing yang putih bersih, akhalain, hanya ada warna hitam di sekitar kelopak mata kambing tersebut. Aqranain, ya, tanduknya besar, menggambarkan ini hewan domba atau kambing yang sangat-sangat sempurna. Kemudian beliau ketika menyembelih hewan korban tersebut, beliau bersabda, "Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati." Ya, salah satu hewan korban itu disembelih dengan membaca mengikrarkan niat. Beliau mengatakan, "Ya Allah, hewan ini aku sembelih mewakili diriku, untuk diriku dan seluruh umatku yang tidak berkorban atau tidak mampu berkorban." Sehingga berdasarkan hadis ini kemudian ada analisa dari sebagian ulama bahwa berarti hadis ini telah menjadi indikator bahwa adanya perintah dalam ayat ataupun hadis lain untuk berkorban itu tidak lagi bisa dipahami sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan, tetapi ini menjadi indikasi bahwa perintah di sana hanya semakna sunnah saja, ya, semakna sunnah saja.
Namun tentu tidak diragukan bila Anda berusaha sekuat tenaga untuk bisa berkorban, maka itu akan lebih baik. Wallahu taala a'lam. Ustaz. Berarti ini apakah wajib menjual emasnya atau enggak? Ustaz? Kalau wajib tidak, Tidak, Ustaz, insyaallah. ya. Atau Namun kalau beliau menjual dan kemudian membeli hewan korban, maka itu tentu lebih baik. Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Semoga ini Assalamualaikum. menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Bojonegoro. Baik, kita mau skip pertanyaan kedua dari Abu Muhammad Abdillah di Cianjur, Jawa Barat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya apabila daging kurban sebagian besarnya disimpan di yayasan untuk stok makan warga yang ada di yayasan tersebut selama berbulan-bulan ke depan? Syukran jazakallahu Baik. khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW pernah memberikan satu arahan tentang bagaimana kita mengelola daging hewan korban sebagai orang yang berkorban, bukan sebagai panitia. Beliau memberikan arahan dengan bersabda, kulu wadakhiru watasaddaku. Silahkan hewan korban yang kalian sembelih tersebut, dagingnya kalian makan, sebagainya kalian simpan, dan sebagainya disedekahkan. Tidak ada batasan berapa yang dimakan, berapa yang disimpan, berapa yang disedekahkan. Itu hanya sekedar arahan. Walaupun sebagian ulama mengatakan idealnya yang paling baik sepertiga langsung dimakan di hari H, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Namun itu tidak ada dalil yang kuat. Nabi hanya memberikan pernyataan yang bersifat mutlak. Makan sebagian, simpan sebagian, dan sedekahkan sebagian. Dan yayasan, lembaga, sekolah Islam, pesantren, atau yang sejenis seringkali tidak berkorban untuk dirinya sendiri. Mereka hanya menjadi panitia, melaksanakan amanah dari sebagian kaum muslimin yang merasa tidak mampu, merasa repot untuk menyembelih secara langsung. Sehingga mereka menitipkan prosesi penyembelihan hewan korbannya, distribusi hewan korbannya ke lembaga pesantren. Dan tentu para warga pesantren, sekolah tersebut adalah termasuk kaum muslimin yang berhak menerima. Baik mereka sebagai santri, sebagai guru, sebagai pengurus. Mereka semua adalah bagian dari yang berhak menerima. Apalagi bila pesantren juga telah mendistribusikan sebagainya, maka itu insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ustaz. Syukron jazakallahu khairan Ustaz Ahlan, atas Ustaz. jawabannya Ustaz. Baik pemirsa, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda melalui line telepon pemirsa di 033154460087. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan fikih perdagangan atau fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, Anda bisa menghubungi kami di sore hari ini di 033154460087. Baik, saat kita akan melanjutkan pertanyaan ini dari Bapak Undraji Semartadi di Jakarta. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa hukum bekerja sebagai sales produk internet rumah? Apakah ada unsur riba pada pekerjaan tersebut? Karena saya pernah mendengar kalau ada keterlambatan bayar terkena denda dan itu adalah riba. Syukron jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Indraji, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Produk layanan internet atau yang sejenis itu sama halnya dengan layanan jaringan listrik, air minum, air bersih ya, dan lain sebagainya. Yang itu semua adalah produk yang halal. Masalah kemudian bagi yang telat membayar kemudian terkena denda itu bukan tanggung jawab marketing ataupun agen yang menjualnya. Itu adalah urusan dari perusahaan. Ya, urusan dari perusahaan. Yang kedua, adanya denda keterlambatan pada layanan tersebut sejatinya tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai riba. Kenapa? Karena Anda ilustrasinya bagaikan makan di warung, makan terlebih dahulu skema prasmanan, Anda ambil makannya, nasinya, lauknya. Setelah selesai makan baru bayar. Anda sampaikan kepada pemilik warung
bahwa yang Anda makan adalah sekian rupiah. Sekian ini dan itu itemnya. Maka kemudian pemilik warung berkata, berarti Anda bayar sekian rupiah. Dan itu halal, tidak masalah. Sebagaimana halnya listrik, air, dan telekomunikasi ataupun internet, itu bagaikan jual beli atau jual di warung prasmanan, Anda gunakan terlebih dahulu, karena penggunaan Anda tidak baku ya, kadang banyak, kadang sedikit, sehingga berapa yang harus Anda bayar ada fluktuasinya, kadang naik, kadang turun, ya. Maka ketika Anda menggunakannya banyak, Anda bayarnya banyak, dan ketika Anda bayarnya mundur, maka itu bagaikan Anda ketika makan di warung, ya. Kemudian di saat bayar Anda berkata bayarnya bon dulu, bonnya pekan depan. Maka kalau bon, kata pemilik warung, harganya bukan 10.000 per potong ayam, tetapi 12.000. Maka ini tidak masalah karena ini adalah transaksi di tempat. Ya, transaksi di tempat. Sebagaimana halnya ketika Anda sudah menggunakan jaringan telekomunikasi, listrik, itu ada di rumah Anda. Ya, ketika ternyata Anda bayarnya 2 pekan setelah jatuh tempo, maka ada kenaikan harga, maka itu insya Allah tidak masalah karena itu bukan riba. Karena akad yang terikat antara Anda dengan penyedia jaringan bukanlah akad hutang piutang, tapi jual beli barang atau layanan. Ya, sedangkan riba itu hanya terjadi, atau riba nasi'ah itu hanya terjadi pada akad hutang piutang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan lengkapnya ini dari pertanyaan yang telah disampaikan. Baik pemirsa, sekali lagi pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami. Kami masih menunggu di 0331544687. Anda bisa bertanya seputar fikih jual beli, fikih perdagangan, ataupun muamalah kontemporer lainnya. Anda bisa menghubungi di 0331544687. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini dari Milki Ridho di Bogor, Jawa Barat. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Afwan, Ana mau tanya, kalau ada seorang bermain game dan game ini menghasilkan uang. Nah, orang yang memainkan game ini mau menjual hak permainan game ke orang lain dan sudah dijual. Yang mau Ana tanyakan, hasil uang dari penjualan game itu hukumnya bagaimana Ustaz? Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saudara Malki, bermain game itu sendiri itu satu hal yang tidak terpuji. Anda buang-buang waktu, tenaga, dan uang Anda untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau Anda sudah sampai game yang berhadiah, maka sudah bisa dipastikan Anda mencurahkan waktu yang cukup banyak dalam hal ini. Dan biasanya, seperti yang saya ketahui, game-game yang memiliki ada hadiahnya semacam itu adalah menggunakan pembayaran yang besar ya. Ada pembayaran, bukan free, bukan game gratisan. Maka sudah bisa dipastikan pemainnya itu biasanya bermain dengan harapan mendapatkan hadiahnya, dan itu adalah perjudian dan itu haram. Sehingga bermainnya saja haram, demikian pula hasil yang Anda dapatkan itu adalah hasil dari perjudian, dan tentu haram pula. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon pertama Ustaz. Ada Bapak Marnoto di Kalimantan Tengah. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Marnoto, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, izin bertanya masalah cara Rasulullah SAW melakukan siwak itu gimana? Karena di daerah kami itu siwak itu disaku, kemudian kalau sudah mau takbiratul ihram sholat tuh lalu dipakai gitu, apa memang gitu atau bagaimana? Ya, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Marwoto. Ya, semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Nabi SAW dahulu betul-betul
suka bersiwak, membersihkan gigi beliau. Siwak itu istaka yastaku, artinya seperti bahasa kita sederhana bergosok gigi. Hanya saja tidak menggunakan pasta gigi karena menggunakan kayu siwak ya, kayu arak. Nama kayunya itu adalah kayu arak. Sedangkan siwak itu sendiri adalah perbuatannya, menggosok gigi itu namanya bersiwak ya. Adapun kayunya yang digunakan itu adalah kayu arak. Walaupun kita boleh menggunakan kayu apapun setelah kalau itu bisa digunakan untuk membersihkan gigi kita. Nah, dahulu Nabi SAW bersiwak itu ketika beliau bangun tidur bersiwak. Ketika beliau hendak sholat bersiwak. Ketika hendak berwudu bersiwak. Ketika sudah saatnya mendirikan sholat takbiratul ihram, beliau bersiwak terlebih dahulu. Ketika beliau masuk ke dalam rumah bersiwak terlebih dahulu. Ketika beliau terdiam dalam waktu yang lama, beliau bersiwak juga. Dan banyak lagi dalam kasus beliau bersiwak. Sehingga masalah waktu, maka memang bersiwak itu satu amalan yang ada tujuan dan maksud, yaitu membersihkan mulut dan menghilangkan aroma yang tidak sedap dari mulut kita. Sehingga ketika kita berbincang-bincang dengan orang, lawan bicara kita tidak mendapatkan aroma yang tidak sedap dari mulut kita. Betapa sering kita berkomunikasi dengan orang yang ketika dia berbicara kita serasa ingin berlari dari mukanya, dari depannya. Kenapa? Karena aroma mulutnya yang begitu tidak enak ya tercium di hidung kita. Dan Nabi SAW paling sensitif dengan yang namanya bau-bau tidak sedap. Makanya beliau berusaha menjaga aroma mulut dengan cara bersiwak. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya, mengapa Nabi SAW begitu sering bersiwak? Melampaui batas kewajaran umumnya masyarakat kala itu. Beliau menjawab, inni unaji man la tunajun. Artinya aku itu berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak kalian berbincang-bincang dengannya. Ya, di antaranya para malaikat. Ya. Maka Nabi selalu menjaga walaupun di tempat yang sunyi, di rumah sendiri, di tengah malam. Karena beliau berjaga-jaga kalau malaikat Jibril datang dan bermunajat dengan beliau. Maka beliau tidak ingin tercium dari mulutnya bau yang tidak sedap walaupun oleh malaikat, karena Nabi sendiri pernah bersabda, fa innal malaikata Nabi bersabda, idza akaltum syai'an min hadhihi tsamarah fala taqrabu musallana atau masjidana fa innal malaikata yata'adza mimma yata'adza minhu ibnu adam. Kalau kalian mengkonsumsi bawang atau lobak, maka jangan kau datangi masjid kami, jangan kau ikut serta dalam sholat berjamaah bersama kami. Maksudnya adalah bawang yang mentah ataupun lobak yang mentah yang belum dimasak. Ya, kenapa? Karena aroma mulutmu yang tidak sedap itu mengganggu para malaikat yang hadir di masjid. Karena sejatinya malaikat itu terganggu dengan semua hal yang mengganggu manusia. Aroma-aroma yang mengganggu manusia itu juga mengganggu para malaikat. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron saja, jazakallah khairan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Marnoto di Kalimantan Tengah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita beralih ke pertanyaan di website Ustaz dari Naufal. Di 50 Kabupaten 50 Sumatera Barat. Baik. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil tender proyek pemerintah yang mana sudah menjadi rahasia umum banyak kasus sogok menyogok untuk mengambil tender? Jika tidak dilakukan sudah dipastikan tidak dapat proyek, sedangkan kondisi perusahaan saat ini sangat membutuhkan pemasukan untuk operasional dan saat ini sulit mendapatkan proyek swasta. Syukron Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sudah menjadi rahasia umum itu bukanlah alasan atau dalil yang kemudian dapat merubah hukum. Berdusta, menipu, manipulasi, korupsi, dan yang sejenis, menyuap, itu adalah tindakan-tindakan yang haram. Walaupun itu sudah menjadi sesuatu yang telah salah kaprah kata orang, menjadi suatu hal yang sudah diketahui oleh semua orang, rahasia umum, maka itu tidak menjadikan yang haram itu menjadi halal. Karena itu ketika Anda ingin mendapatkan proyek
dapatlah dengan cara-cara yang baik. Kalau dalam tender, berikan penawaran yang terbaik. Dan ketika menjalankannya, jalankan dengan standar yang benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau itu Anda bisa jalankan, maka Anda boleh mengambil proyek tersebut. Dan kalau ternyata ada pejabat yang meminta, maka meminta berbeda dengan memberi. Menyuap untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak Anda dapatkan. Ketika Anda memberi akan mendapatkan proyek, padahal penawaran Anda termahal, pelayanan Anda, realisasi Anda bukan yang terbaik, maka Anda berarti telah melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau Anda sudah melakukan yang terbaik, penawaran yang terbaik, namun penawaran Anda dikalahkan oleh orang yang penawarannya lebih tidak rasional, pengerjaannya lebih buruk, ya, maka Anda ketika diminta Anda boleh memberi. Namun tentu urusan dengan KPK itu urusan Anda sendiri. Secara hukum Anda yang seharusnya mendapatkan hak itu, namun kemudian ada yang dalam bahasa sederhananya premanisme berdasi, maka ketika Anda memberi itu dosanya adalah tanggung jawab mereka. Karena kita pun sadar, kalau proyek-proyek pemerintah betul-betul orang-orang yang baik itu menghindar, orang yang jujur, orang yang berusaha, komitmen itu menghindari proyek-proyek pemerintah, maka proyek pemerintah hanya akan dijalankan oleh orang-orang yang tidak peduli halal haram. Orang-orang yang rakus, tamak, sehingga semakin hancur semakin buruk. Sedangkan prinsip Islam itu datang untuk mengajarkan umatnya agar umatnya merealisasikan kebaikan yang murni. Kalau tidak bisa yang murni, maka memaksimalkan kebaikan dan meminimais keburukan. Semaksimal yang bisa diwujudkan, maka itu yang harus kita lakukan. Semaksimal yang bisa kita hindari, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Wallahu taala alam. Inam Ustaz, syukron Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Baik pemirsa, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0331544687. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan fikih jual beli, fikih perdagangan atau muamalah kontemporer lainnya, Anda bisa menghubungi kami di 0331544687. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Taufik Kurniawan yang ada di Bandung. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, saya bekerja di vendor call center, di mana posisi saya menangani project call center finance dan asuransi konvensional. Namun perusahaan saya juga menangani call center dari perusahaan-perusahaan non-ribawi lainnya. Yang ingin saya tanyakan, 1. Apakah gaji saya halal? 2. Apabila haram dan saya pindah ke divisi lain yang menangani perusahaan-perusahaan yang non-ribawi, apakah gaji saya tetap halal mengingat profit perusahaan juga masuk dari sektor ribawi? Terima kasih. Baik. Barakallahu fiikum wa atabakumullah. Sejatinya Anda sudah mengetahui solusi apa yang seharusnya Anda lakukan. Karena kita semua sadar kita dilarang ta'awun, tolong menolong, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa melayani vendor-vendor yang ribawi, perbankan, asuransi jenis itu riba dan itu termasuk kategori tolong menolong dalam perbuatan dosa, maka solusinya adalah Anda boleh tetap bekerja di perusahaan tersebut dengan berpindah divisi yang melayani vendor-vendor yang bergerak di bidang yang halal, sehingga Anda tidak terjatuh dalam kategori tolong menolong dalam perbuatan dosa dan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukron Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Aziz Abu Faiz di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Baik, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya tentang zakat mal. Apakah haul dihitung mulai dari
bulan atau tanggalnya, contoh tanggal 2 Ramadan sampai tanggal 2 Ramadan berikutnya, atau mulai dihitung dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa ataqakumullah kepada saudara Aziz ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Haul itu bukan hanya bulan, tapi juga hari. Sehingga orang yang hartanya mencapai nisab pada tanggal 1 Ramadan misal, maka ia baru berkewajiban membayar zakat pada tanggal 1 Ramadan tahun yang akan datang. Kalau ternyata 1 hari sebelum Ramadan hartanya hilang, atau hartanya terbelanjakan betul-betul untuk kebutuhan real ya, bukan dalam rangka menghindari kewajiban zakat, maka berarti dia tidak berkewajiban bayar zakat. Ya. Namun sekali lagi catatannya, pembelanjaan harta itu bukan karena Anda sengaja ingin menghindari kewajiban zakat alias manipulasi, rekayasa, tapi betul-betul kebutuhan real. Misalnya untuk kebutuhan berobat, atau ternyata Anda membeli rumah akhirnya uangnya habis semuanya, atau membeli kendaraan baru maka uangnya terbelanjakan semua, maka itu tidak masalah. Ya, sekali lagi kewajibannya adalah haulnya dihitung betul-betul hingga tanggal ya. Dan yang kedua yang perlu dicatat, mempertimbangkan haul nisab itu biasanya secara tradisi hanya dilakukan oleh orang-orang yang hartanya itu masih di ambang minimal. Hartanya wajib zakat namun minimal, bisa memenuhi batas minimal zakat, bisa kurang dari batas minimal harta yang dizakati. Adapun orang yang kalau boleh dikata OKL, orang kaya lama, maka urusan haul dan nisab itu biasanya sudah tidak lagi diperhatikan. Kenapa? Karena sudah dipastikan hartanya melampaui nisab, dan dia sudah memiliki tradisi bahwa setiap tanggal 1 Muharram, setiap satu misalnya, atau tanggal 10 Dzulqa'dah, atau misalnya tanggal 15 Rabiul Awal, itu adalah event di mana dia, atau waktu di mana dia membayar zakat. Maka setiap tahun pada tanggal yang sama dia akan mengeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bapak Walidi Amir Sya'ban di Gresik, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, saya mau tanya atas kejelasan zakat hasil tambak garam, yang mana hasil tambak garam ini masih simpang siur hukumnya. Baik. Yang mana ada mengatakan zakat tambak garam ini ikut zakat sawah, ada juga yang mengikut zakat perdagangan. Bagaimana itu Ustaz? Syukron. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan itu merupakan fatwa yang telah disepakati di Dewan Fatwa Perimbangan Irsyad, bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati hanyalah hasil pertanian dari kelompok makanan pokok, jagung, gandum, beras, atau gabah misalnya, padi, atau yang sejenis, yang itu merupakan makanan pokok masyarakat. Adapun tanaman-tanaman yang tidak dijadikan sebagai makanan pokok seperti cengkeh, kopi, cabai, sawit, karet, dan yang sejenis, maka itu tidak termasuk harta pertanian yang wajib dizakati. Demikian pula halnya dengan tambang atau tambak ikan, itu tidak termasuk hewan yang wajib dizakati. Udang tidak wajib dizakati, garam juga tidak wajib dizakati. Namun kalau dari hasil panen garam, dari hasil panen ikan, panen ayam, panen telur ayam atau sejenis, kemudian Anda mendapatkan sejumlah uang yang itu tersimpan selama 1 haul, 1 tahun hijriah, dan kemudian nominalnya melebihi ambang nisab, yaitu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Manapun yang terlampaui,
maka berarti Anda telah berkewajiban zakat. Ya, namun kalau hasil tambang tidak pernah terkumpul, tidak pernah tersisa, selalu terbelanjakan, maka Anda tidak wajib berzakat. Wallahu taala alam. Nah Ustadz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu atas jawabannya Ustadz. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustadz. Ada Bapak hamba Allah di Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya ada pertanyaan yang sangat mengganjal dari beberapa bulan yang lalu. Baik Pak. Nah, yang pertama itu terkait dengan saya kan punya lembaga pendidikan, lembaga kursus. Baik. Nah, di pusat itu kan dibuka bantuan untuk lembaga kursus untuk mengadakan pelatihan. Ya. Jadi tujuan di pusat itu adalah untuk mencari anak yang kurang mampu, kemudian dididik sesuai dengan kemampuannya, kemudian disalurkan kerja. Ya. Nah, dari pusat itu menganggarkan dana katakanlah 100 juta. Ya. Nah, cuman yang menjadi masalah itu Pak Ustadz, di dalam persyaratan di atas dari pusat itu, yang pertama, pimpinan lembaga itu tidak boleh mengajar seperti itu. Katakanlah dari pusat dikasih waktu dalam satu paket itu 200 jam. Jadi misalnya pelatihan memasak 200 jam, katakanlah seperti itu Pak Ustadz. Nah, dikasihlah lembaga uang 100 juta. Jadi selama 200 jam itu disuruh melatih. Nah, di dalam tersebut itu pimpinan lembaga yang bertanggung jawab itu hanya mendapatkan porsi 1 juta. Jadi dalam pelaksanaan 200 jam itu katakanlah 2 bulan misalnya. Itu pimpinan lembaga itu dalam aturannya itu hanya dapat honor itu 1 juta sampai 2 juta maksimal itu Pak Ustadz. Nah, sedangkan yang porsi besar itu misalnya untuk misalnya bahan baku. Nah, yang untuk pengajar ini yang dari luar lembaga itu katakanlah per jamnya itu ngajarnya 200.000. Jadi kalau misalnya 200 jam dikali 200.000 itu sudah dapat sekitar berapa? 40 juta. 40 juta. Jadi mana mungkin lembaga ini sebagai pimpinan yang punya lembaga hanya dapat 1 juta, sedangkan yang mengajar dapat 40 juta, Pak Ustadz. Jadi teman-teman akhirnya gimana kalau begini ya nanti kita nggak dapat apa-apa seperti itu. Jadi mereka bisa memanipulasi misalnya pembelian buku yang darinya 100 dijadi 200 supaya lembaga dapatnya itu. Nah, itu yang pertama Ustadz. Bagaimana caranya seperti itu supaya lembaga dapat dan tidak diambil oleh yang mengajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sistem tersebut kan semuanya dihitung Pak Ustadz. Alat-alat buku yang tidak dihitung adalah semacam sewa, katakanlah sewa gedung gitu Mas Ustadz. Nah, bagaimana kalau lembaga itu, karena lembaga sebagai pimpinan tidak dapat apa-apa, bolehkah kami itu memperhitungkan katakanlah sewa gedung tersebut, penggunaan gedung lembaga, misalnya sehari katakanlah 100.000, kalau misalnya 200 jam, katakanlah 2 bulan misalnya dapat 20 juta. Bolehkah kami ambil di situ, sedangkan dari pusat tidak ada alokasi tersebut? Dan bagaimana cara kami nanti mengumpulkan kwitansinya Pak Ustadz? Itu yang menjadi kendala buat kami. Padahal tugas kami adalah mencari anak, kemudian menyalurkan sampai kerja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Problem yang sejenis itu memang sering kali dikeluhkan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga kursus, sekolah-sekolah dengan dana BOS dan lain sebagainya, yang ternyata aturan mainnya itu sangat menyusahkan dan menurut banyak pihak itu tidak rasional. Namun seperti dalam pepatah, tidak ada asap kecuali ada api. Tidak ada asap kecuali ada api. Adanya regulasi-regulasi semacam itu seringkali diawali adanya praduga, ya. Jadi pembuat aturan telah memiliki data, memiliki laporan, mengetahui, bahkan bisa jadi dulu juga pernah menjadi pelakunya.
bahwa anggaran-anggaran pemerintah semacam ini seringkali diselewengkan. Ya, sehingga tenaga pengajar diberi upah minimal sehingga kerjanya adalah asal-asalan, sehingga program kerja tersebut, bantuan tersebut akhirnya tidak menghasilkan anak didik yang sebagaimana diharapkan memiliki skill yang bagus karena tenaga pengajarnya asal-asalan, bukan tenaga pengajar yang profesional. Yang kedua, seringkali juga banyak laporan-laporan fiktif. Ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, harga barang bahan baku, buku, modul yang lainnya itu di markup sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya nanti tenaga pengajar yang profesional itu hanya mendapatkan nilai kecil dan bekerja juga tidak profesional, tidak sesuai yang diharapkan. Hasilnya pun akhirnya nol. Tapi dengan skema seperti yang disebutkan tadi, ketika tenaga pengajar itu mendapatkan upah yang besar, maka lembaga punya power untuk menekan. Anda sudah mendapatkan upah yang sangat besar, 1 jamnya 200.000, maka ajarkan ilmu Anda sebaik mungkin. Jadikan materi yang Anda ajarkan itu betul-betul materi yang berkualitas. Itu harapannya. Sehingga idealnya kita melihat dari sisi lain, jangan melihat dari sisi kita sendiri. Kalau kita melihat pendidikan dari sisi bisnis, maka memang lembaga pendidikan baik yang bernama kursus atau sekolah atau yayasan atau yang lainnya ingin mengharapkan profit. Tapi ketika kita melihat dari sisi membangun peradaban, membangun masyarakat, mencerdaskan bangsa, dan memang anggaran itu adalah anggaran untuk mencerdaskan bangsa, bukan anggaran untuk memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, maka ya kita idealnya menjadi partner pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat, ya, membangun generasi muda yang memiliki daya saing yang bagus. Itu spiritnya. Dan percayalah, rezeki kita tidak akan berkurang. Rezeki kita tidak akan berkurang. Ikuti regulasi yang ada, aturan main yang ada. Insya Allah regulasi dan aturan main itu dibuat untuk kebaikan. Mungkin bukan untuk kebaikan lembaganya, tetapi kebaikan untuk masyarakat, ya. Kebaikan untuk masyarakat. Dan Anda setelah memberikan, kalau Anda memiliki jiwa entrepreneur yang bagus, Anda tidak akan kehilangan cara untuk mencari keuntungan. Setelah anak didik Anda yang ikut pelatihan itu memiliki skill yang bagus, Anda bisa menyalurkannya kepada lembaga atau perusahaan atau mungkin pihak-pihak yang membutuhkan tenaga yang terlatih, misalnya seorang juru masak yang handal, sehingga Anda bisa mendapatkan komisi di situ, mendapatkan upah. Atau misalnya Anda rekrut mereka untuk kemudian Anda membangun bisnis sendiri karena mereka ternyata ada yang berkualitas, SDM yang berkualitas, sehingga bisa Anda ajak untuk berpartner menjadi apa? Menjadi misalnya bakery, perusahaan produksi roti atau yang sejenis, dan Anda tentu akan mendapatkan keuntungan. Daripada Anda harus melatih SDM dari nol, mencari yang ternyata Anda salah pilih, SDM yang tidak loyalis, SDM yang tidak ini dan tidak itu, ya. Sehingga Anda kalau memang dari sisi nominal keuangan finansial Anda kurang mendapatkan keuntungan, tapi Anda harusnya bisa menemukan peluang-peluang keuntungan lain yang bisa Anda manfaatkan. Wallahu taala alam. Hai Ustaz. Syukron Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi dari Bapak hamba Allah yang ada di Banyuwangi. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada dari Bapak Reski Jalani di Sulawesi Tengah, Palu. Bismillah, ana mau bertanya terkait upah ojol yang ana terima. Apakah halal ataukah haram yang dalam rentan waktu ana belum bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang apabila diketahui oleh perusahaan maka akan dipecat. Namun kesalahan itu seperti cekcok dengan pelanggan, apakah ana wajib melaporkan kepada perusahaan terkait peristiwa itu agar diketahui apakah masih bisa ana bekerja di situ atau tidak? Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Jelani. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai seorang muslim tentu kita punya tanggung jawab secara moral, secara agama kita untuk menunjukkan dan bersikap sebagai seorang muslim yang berakhlak karimah.
Karena Nabi kita mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Saatnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Nah, sebagai umatnya tentu kita harus meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian terdapat keteladanan yang sangat indah pada diri Nabi SAW. Dan sebagai seorang mukmin pula, kita seharusnya terinspirasi untuk senantiasa berakhlak yang baik. Fa in khairukum ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ahsanul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi SAW secara khusus telah mendoakan orang-orang yang senantiasa menjaga akhlaknya. Beliau menyatakan rahimallahu mra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Jadi semoga Allah SWT senantiasa merahmati orang yang kalau mengutangi itu mudah, dermawan, ringan tangan mengutangi. Samhan idza iqtada, ketika menagih pun juga tidak kasar nagihnya dengan santun. Wa samhan idza ishtara, kalau membeli pun membeli dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang kasar, dengan cara yang culas, itu bukan. Ya, karenanya seorang muslim jagalah akhlak yang baik. Adapun apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, dan fokus untuk berbenah diri, memperbaiki diri agar Anda lebih bisa berakhlak, mencerminkan akhlak seorang muslim. Wallahu taala a'lam. Naam Ustaz, barakallahu fikum, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Ini ada dari Abu Taimiyah di Sulawesi Tengah lagi Ustaz. Yeah. Bismillah, Ustaz mau bertanya, apabila orang yang masuk kerja lewat suap itu haram gajinya dan ia baru tahu setelah 4 tahun bekerja, maka apakah wajib ia kembalikan seluruh harta yang ia terima dari kantor berupa upah kerja yang ia terima selama 4 tahun itu, ataukah ia cukup bertaubat saja? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Abu Taimiyah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dan hidayahnya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa suap itu perbuatan yang tercela, ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi. Sebenarnya yang memberi suap dan yang disuap itu tempatnya di neraka. Namun karena ini sudah berlalu 4 tahun silam, maka Anda harus segera bertobat kepada Allah, menyesali atas perbuatan tersebut. Dan kedua, Anda harus bekerja dengan maksimal, penuh dengan dedikatif, menunjukkan bahwa memang Anda berkompeten untuk mendapatkan job tersebut. Sehingga kalau Anda betul-betul kompetitif dalam bekerja dan berdedikatif dan bekerja sebagaimana yang diharapkan oleh pihak yang memberi pekerjaan, instansi yang mempekerjakan Anda, maka insya Allah apa yang Anda dapat akan menjadi halal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz ya. Baik, ini dari Ibu atau Saudari Rini Afriani di Medan, Sumatera Utara. Ya. Bismillah Ustaz, saya ingin memulai bisnis kecil dengan menjual emas berukuran kecil 0,01 gram atau 0,025 gram dan lain sebagainya yang dijadikan souvenir. Emas ini dikemas dengan ucapan yang berkaitan dengan pernikahan, kelahiran, terima kasih dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana cara agar jual beli emas ini halal? Mengingat tema ucapan bisa tidak sesuai dengan syariat, misal perayaan agama lain, Valentine dan seterusnya. Dan apa solusi jika pelanggan beli secara online dan minta dikirimkan langsung ke orang lain sebagai hadiah tersebut? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda sudah mengetahui bahwa dalam bisnis Anda itu ada ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Anda, untuk Valentine, kemudian perayaan agama lain, maka Anda tidak boleh melayani order tersebut. Ya, Anda katakan bahwa maaf, ordernya tidak dapat dilayani karena alasan tertentu misalnya. Kenapa? Karena ketika Anda ikut mengucapkan, menuliskan walaupun itu orderan orang lain, maka berarti Anda telah terjatuh dalam ta'awun, tolong menolong, bahkan termasuk merestui, mendukung, dan itu sangat berbahaya. Tidak sepatutnya seorang muslim ikut merestui ucapan-ucapan perayaan-perayaan
agama yang menurut ideologi kita itu agama yang menyimpang, agama yang sesat, agama yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh ya. Maka tidak ada solusi kecuali Anda betul-betul selektif ya dalam memenuhi pesanan dari customer Anda. Wallahu taala alam. Aina Ustaz, barakallahu fikum. Syukron jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, telah selesai Ustaz, kita selama kurang lebih 1 jam ke depan Ustaz. 1 jam ini kita banyak sekali mengambil faidah dari antum Ustaz. Semoga ini menjadi pahala bagi antum juga, dan menjadi ilmu bagi kita semua Ustaz. Amin. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan Ustaz. Amin jazakallah khairan Ustaz. Baik pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi kita telah menyimak kajian atau program acara di sore hari ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizullah Ta'ala, di mana telah banyak sekali kita mengambil faidah, mengambil ilmu, mengambil pelajaran di sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Baiklah pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga bagi Anda pemirsa, kami mengajak pemirsa sekalian Anda guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan juga pemirsa, jangan lupa terus saksikan tayangan Fatwa TV setiap hari Senin hingga hari Jumat. Alhamdulillah mulai hari ini kita sudah tayang kembali semua program, insya Allah di waktu yang telah ditentukan, di jadwal yang telah ditentukan. Dan juga kami mengingatkan, setelah ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, jangan lupa saksikan program acara Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD Hafizullah Ta'ala, disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Jangan lupa pemirsa. Baik, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?